Selamat pagi teman-teman di YouTube Wonders Academy. Kali ini aku mau ngebahas lagi. Ini banyak yang komentar ternyata luar biasa. Coba tak jawab beberapa, kalau bisa semuanya cuma mulai tak jawab satu persatu nih. Sebenarnya udah sebagian tak respon langsung lewat jalur komentar. Tetapi lebih keren lagi kalau jawab langsung dari sini, dari yang paling menggelitik dulu. Mana nih? Wah, ini saya kok ini loh, dari Monotons nih teman-teman, komentarnya nih ada, kelihatan nggak teman-teman tuh, gede-gede. Cuma daripada lama tak baca saja ya. Saya heran sama YouTuber sekarang, mereka analisis data dari mana? Sedangkan saya gabung puluhan grup seller Facebook dengan postingan ribuan seller mengeluh sepi. Para YouTuber hanya duduk manis kayak pejabat. Ini maksudnya karena saya ngebahas tentang judul ini ya. Terbongkar rahasia affiliate ratusan juta per hari langsung dari sumbernya, atau apalah judulnya kayak gitu. Jadi yang saya omongkan ini real teman-teman. Jadi ada teman-teman kita yang subscriber di sini. Ya, subscriber di sini ada juga yang saya kenalnya karena saya sering ikut komal-komal di TikTok ya. Ngobrol lah gitu, duduk-duduk ngobrol. Dan alhamdulillah saya bisa masuk circle itu dari izinnya Allah. Kalau sampean nggak percaya, coba langsung cek aja salah satu akunnya Mas Devindo. Beliau itu subscriber di sini. Tanya, penghasilannya berapa sehari? Sehari ya penghasilannya. Beliau tadinya sendiri, kita diskusi dulu awal-awal, terus beliau ngejalanin, beliau bisa sampai 2 juta 3 juta per hari. Terus lanjut lagi, sekarang beliau ngontenin bareng istrinya, ada Cici Review kalau nggak salah akunnya. Ini Mas Devindo mohon izin tak buka di sini supaya beliau ini bisa memahami ya, bahwa kita sambil rebahan pun bisa analisis data, kawan. Saya ini 2017 mengundurkan diri dari pekerjaan, resign pekerja. Satu alasan saya nggak kuat dengan macetnya, stres Jakarta. Ini tak ulang lagi di sini supaya ini nggak salah paham. Dan satu lagi, saya kenal lagi satu orang yang ini lagi intens, sering mengasih tahu caranya gimana supaya naik. Saya ditunjukkan GMV-nya real ratusan juta per hari. Yang dilakukan apa? Pertama, kontennya FYP teman-teman. Cara ngontennya setelah tak paham-pahami betul, dia sudah menggunakan yang namanya hook. Hooknya bukan kaleng-kaleng, beda sama yang lain. Jadi orang kalau ngeliat langsung tertarik melihat. Retention rate-nya tinggi, hantem iklan unlimited. Salah satu iklannya apa? Iklannya jam 12 malam on, pagi-pagi. Waktu itu saya lagi ngikutin komalnya, jam-jam berapa ya? Sekitar jam 2 pagi, itu closingannya sudah tembus, GMV-nya sudah tembus di angka 20 jutaan. Jam 2 pagi, saya closing sampai malam, itu baru kemungkinan bisa 2 jutaan GMV saya seharian, baru 2 juta. Beliau jam 2 malam GMV-nya bisa tembus 2 jutaan. Gagel nggak? Itu real analisis data. Saya sambil rebahan, saya sambil tiduran, tidak seperti pejabat yang hanya duduk manis. Saya nggak duduk manis, saya geletakan guys. Hang komal ambil gini. Bahkan kalau lagi lelah, karena saya biasa tidur cepat, beliau ini suka-suka begadang. Masih ngobrol saya terlelap gitu. Bahkan sambil tertidur pun bisa riset teman-teman, karena datanya itu ada. Dan data ini saya peroleh bahkan the real dari orangnya langsung, bukan kaleng-kaleng kayak gitu Kak Monotons ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau pejabat mereka cuma duduk manis, kalau saya bukan duduk manis, saya rebahan sambil ngorok malah. Oke, itu terjawab ya Kak Monotons. Saya malah nggak ikut Facebook grup. Saya dulu adalah orang yang biasa FB Ads, sehari iklan 3 juta di FB Ads. Saya menghabiskan budget sampai kurang lebih 500 atau 600 juta. Saya lupa itu datanya. Saya udah stop karena cenderung boncos. Mungkin coba tak cek dataku masih ada nggak nih. Ya, coba kita cek ya total. Coba tak cek. Sebentar, alon-alon. Gate-nya
maksimum. Ini sepertinya salah ini. Akunku yang mana ya? Karena banyak akun dulu. Seingatku dulu date-nya maksimum. Kok nggak sesuai dataku, karena di sini yang nampak 241 juta. Seingatku dulu totally itu saya menghabiskan, mungkin beda akun ya. Saya lupa nih. Tapi yang akunku yang nampak tuh. Ini ada salah satu akunku menghabiskan 241.520.635. Iklan saya waktu itu ya. Saya lupa nih berapa lama, karena seingatku totally saya dulu pernah ngecek itu sudah bisa menghabiskan sampai di angka 500 jutaan. Nah, kalau ngomongin iklan real, yes, itu real. Nah, lagi-lagi kalau TikTok affiliate, saya masih belajar, teman-teman. Saya belum berani bombardir kayak gitu, karena ya masih mikirnya boncos otak saya, gitu ya. Nah, oke, saya baca selanjutnya nih, teman-teman. Udah 6 menit. Saya yang coba menggelitik. Kenapa ini dari Mas Arifin 81. Kenapa harus iklan sendiri, gak nyari produk yang ada GMV-nya Om? Nih ya, ini beliau sepertinya sudah mulai ngerti tentang GMV Max. Ya, bagus, pertanyaan cerdas gitu. Teman-teman, overall sekarang produk-produk yang tak jualin, yang tak bikin konten itu sudah ada GMV Max. Tetapi untuk mendapatkan GMV Max tentunya tidak semudah itu, kawan. Pertama, biasanya nih yang saya pahami, untuk dapat GMV Max kita harus jadi best sellernya. Biasanya gitu, karena si TikTok ini sekarang kan yang mengasih GMV Max itu, siapa yang kena, siapa yang dapat itu memang TikTok. Dia punya analisis sendiri. Sampai detik ini saya belum pernah mendapatkan. Tapi kalau dari teman-teman beberapa itu yang saya perhatikan, mereka sudah mulai banyak yang mendapatkan GMV Max. Sampai saya sendiri, saya menjadi top seller di salah satu produk. Saya nomor 2 top seller ya. Top seller pertama, top seller kedua, saya belum dapat. Produknya sudah GMV Max, saya penjualan pernah jadi top sellernya, sekarang kegeser ke 2 produknya, saya belum dapat GMV Max. Lagi-lagi tidak jaminan ada produk GMV Max, saya dapat GMV Max. Lagi-lagi rahasianya TikTok dan Tuhan itu ya. Nah, kenapa kok harus ngiklan? Beberapa saya tanya, teman-teman, ada nggak yang sudah GMV Max terus ngiklan? Yes, ada satu orang saya kenal, beliau istiqomah untuk ngiklan sudah hampir setahunan. Yang saya tanya, kenapa mas? Kenapa harus ngiklan gitu? Beliau yang saya dapat jawab adalah untuk menjaga supaya tetap di atas, menang di atas. Terus kalau menilai biarin aja, double aja, biarkan. Pilihan, lagi-lagi pilihan. Dan yang diurgenkan adalah untuk mendapatkan traffic. Nah itu teman-teman, yang mindsetnya kita yang masih belum iklan, segala macam, pasti yang dikejar adalah profit. Tapi untuk mendapatkan profit, dasarnya apa? Salah satunya adalah traffic yang ada di akun kita. Semakin tinggi traffic, semakin banyak orang yang nonton ke akun kita setiap hari, ratusan ribu, puluhan ribu, jutaan view tiap hari. Itu adalah cara terjos untuk mendapatkan komisi terbaik. Dan saya baru sadar, oh iya juga. Jadi kalau ngiklan, mindsetnya jangan pendek, coba tes hajar, jangan teman-teman. Dan kalau teman-teman yang belum punya budget, jangan. Iklan adalah pilihan, tapi tidak wajib. Kalau teman-teman udah jago ngonten, GMV Max jualan semana-mana, nggak ngiklan, no problemo. Dan nggak harus iklan juga, iklan adalah pilihan. Cuma kenapa kok ngiklan, itu yang saya jawab ya. Saya coba pahami, ternyata mindset saya dulu adalah ngiklan biar dapat profit. Yes, itu tidak salah, tapi terlalu pendek. Untuk mendapatkan penjualan stabil, produk kita oke, itu butuh waktu, butuh proses teman-teman. Saya testing saat ini ya, yang saya bilang kemarin, saya ngiklan langsung jebret
1 bulan saat itu ada yang nanya juga tadi, berapa mas nominalnya? 35, 45. Itu aku ikutin rekomendasinya TikTok. Bisa beda-beda. Kalau mampu gas, tapi kalau nggak mampu jangan. Gitu loh. Logika bodohnya adalah defaultnya ngiklan kalau purchase adalah 30.000. Yang lain view segala macam 15.000. Ya lebihkan saja. Kenapa? Ya kalau orang ngiklan 30.000 sampai ngiklannya 35, 40, 45. Itu logika bodohnya. Tapi kalau mau berani lagi, ngiklannya ikutin rekomendasi TikTok. Itu bisa 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta gitu. Itu rekomendasi dari TikTok. Lagi-lagi tidak jaminan langsung dapat uang. Tapi yang didapat adalah traffic. Traffic butuhnya buat jangka panjang, long term, bukan sehari 2 hari. Jadi otot mental tempurnya harus kuat, teman-teman. Itu yang tak pahami sampai detik ini ya. Itu jadi untuk menjawab tentang GMV Max. Lanjut, apalagi? Keren, semangat! Semangat, brother! Kak Sedap malam. Oke, lah saya belum ada budget iklan, Pak. Jadi buat VT saja, WDD, PLG. Sebenarnya sudah saya jawab tadi ya. Nggak apa-apa. Sampean belum punya budget iklan, nggak harus ngiklan. Ngiklan nggak wajib. Bikin VT terbaik, bikin hook terbaik. Hook yang beda, yang bikin orang terngiang-ngiang dan harus membeli. 3 detik pertama urgent, retentionnya bagus. Kita nggak peduli siapa, guys. Nggak peduli HP-mu buluk, bergetar, bergoyang, burem. Tapi kalau menarik, boom, bisa naik. Jangan peduli. Saya nggak pakai Samsung S23 kayak HP-ku gini, atau saya nggak mau pak, saya belum punya iPhone, saya belum punya mic seperti ini, nggak jaminan ya, nggak ada alasan. Mau HP-mu burem bergoyang, nggak peduli, TikTok nggak peduli itu. Yang penting menarik penonton, orang nonton selama-lamanya, retensinya tinggi, bisa boom, naik teman-teman, nggak harus ngiklan. Ya, teman-teman, itu yang di mindsetnya harus dibetulkan kita. Aku dulu mindsetku harus pakai iPhone, harus pakai ini, mic harus keren. Tetap aja nggak bisa naik-naik. Tools saya, saya udah pakai MacBook Pro buat ngedit, editingnya saya beli, berbayar. Itu jutaan guys, nggak ada hasil juga. Maksudnya nggak bisa weng gitu loh. Ternyata yang dicari TikTok bukan di situ. Itu semua bagus, keren. Tapi lebih keren lagi, back to konten kita seperti apa. Menarik lah, retention tinggi lah. Pokoknya orang tuh nonton video kita sampai akhir, sampai ending kuat. Karena seneng, karena tertarik, karena bahagia. Dan TikTok adalah tempat kita mencari salah satunya kesenangan, happy-happy nonton. Mau jogetan kek, mau apa kek, ya itu udah jalur mana yang kita pilih gitu ya. Jadi gaskan aja, istiqomain, bikin konten terjos. Cari, kalau kata Mas Birto, lihat top sellernya, kontennya seperti apa. Minimal contek. Contek kalau kata Mas Birto. Kalau saya ya coba terus saja, karena tidak semudah itu juga mencontek gitu teman-teman ya. Lanjut, Kak, channel Bu Rete. Channel Bu Rete, Bu RT kali ya. Selalu riang gembira ngonten setiap jos. Ini dia. Karena apa? Saya alami teman-teman. Saya ngonten pumet pusing. Hasilnya stuck juga. Jangkrik ginggong. Mendingan kita ambil aja riang gembira happy. Kenapa? Karena nggak ada beban. Dan ternyata rumusnya rezeki seperti itu. Saat kita mumet, saat kita stres, rezeki menjauh. Saat kita happy, setiap fun, apapun itu bagian dari rasa syukur ternyata. Dan disitulah rezeki kita dulu sih tambah, nikmatnya ditambah. Gendeng guys, otak saya salah selama ini. Kerja habis-habisan, sampai lembur, sampai pagi pulang malam, pulang pagi pulang malam. Tapi stres, rezekinya ruwet. Bisa-bisa menjauh. Tetapi kenapa orang yang ajeb-ajeb di diskotik, mereka yang melanggar syariatnya Tuhan, kok rezekinya lancar? Bukan karena yang lain-lain. Salah satu hal yang coba tak tangkap, kenapa? Karena ada happiness, kebahagiaan di situ. Duit nggak kenal halal haram, teman-teman. Ini yang coba saya tanya. Oh, gini toh. Jangan-jangan kita udah merasa sholat kita keren, ibadah kita keren. Wah, pokoknya sholawat kita keren, tapi kok duit kita seret aja. Lupa kita masih menggantungkannya ke sana, tapi belum loss gitu kan. Pokoknya sudah lakukan ibadah terbaik, usaha terbaik. Kalau usahanya, kalau orang VT sekali, gue 5 kali, 10 kali, 30 kali, terbaik. Itu juga rasa syukur, tapi satu, happy. Yang kita lupa kadang. Nah, ini teman-teman, kenapa?
kok ibu tadi channel Bu Rite ngomong gitu. Setuju. Belum berani iklan, oh makasih, konsisten aja 3 video per hari, upload TikTok, di YouTube dan Shopee. Mantap. Konsisten adalah dasarnya teman-teman ya. Salah satu dasar dalam segala bidang kehidupan. Konsistensi.